mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, Bapa yang baik, Yesus Kau Bapa yang baik selamanya, selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik.
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom anak-anak muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara semua. Amin. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Moriah Youth hari Minggu 14 Juni 2020. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, sahabat kaum muda, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Moriah Youth hari ini. Hamba berdoa agar setiap nama anak-anak muda diberkati oleh Tuhan, sukses selalu studinya, apa yang menjadi cita-cita dan karirnya terus diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Hambamu berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa dibangkit kembali, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya iman mereka dikuatkan, tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan pasti bela. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu hari ini, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah hamba-Mu, urapi pula kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama saya mari katakan, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom anak-anak muda, apa kabar? Saya percaya luar biasa, amin. Diberkatilah sahabat kaum muda dimanapun berada. Minggu lalu, bagian yang pertama, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12 bicara tentang keteladanan. Kita belajar dari Timotius. Sahabat kaum muda, seperti kita ketahui bersama, saya ulang lagi sedikit, bahwa Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius berasal dari bahasa Yunani, artinya memuliakan Tuhan. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Timotius mengatakan teladan dalam perkataan. Kita lihat ayatnya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan, bagian yang kedua ini kita akan membahas teladan dalam tingkah laku dan teladan dalam kasih. Sahabat kaum muda, apa sih artinya tingkah laku? Nah, saya mencatat di sini, tingkah laku itu artinya kelakuan sehari-hari. Jadi, pesan firman Tuhan bagi kita anak-anak muda dimanapun berada, kelakuan kita harus jadi teladan bagi orang percaya. Amin. Jadi dimanapun anak-anak muda berada, ayo, kelakuan kita
tingkah laku kita yang sehari-hari itu harus jadi teladan. Amin. Misalnya harus rajin, ya kan, membersihkan kamarnya sendiri. Kalau makan, menyuci piringnya sendiri, membantu orang tua. Amin. Dan ya, kelakuan kita harus mencerminkan anak-anak Tuhan lah. Gak suka melawan. Dan yang utama yang saya mau bahas di sini adalah, karena anak-anak muda sekarang SD atau SMP itu sudah suka-suka sama, sudah mulai kenal cinta gitu kan. Jadi sahabat pemuda, tingkah laku kita itu harus mencerminkan apa? Pacaran tuh harusnya iman. Ya kan, sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya mau ingatin nih buat sahabat pemuda, pacar yang seiman. Amin. Iya kan, pacar yang seiman dan tidak sejenis. Itu dia. Jadi pacar yang seiman dan tidak sejenis. Kita lihat ayatnya sahabat pemuda. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi anak-anak muda, sahabat-sahabat pemuda, dimanapun kau berada, dengan segala kerendahan hatiku, aku mau ingatkan buat sahabat kaum muda agar cari pacar itu yang seiman dan tidak sejenis. Amin. Iya dong, kan Alkitab katakan bahwa kita tuh anak-anak terang. Jadi kalau sahabat kaum muda pacarnya yang tidak seiman, Alkitab katakan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak mungkin. Itu dia sahabat kaum muda. Jadi sahabat kaum muda, cari pacar itu yang seiman dan tidak sejenis. Amin. Dan yang kedua, ini juga yang penting. Saudara yang kasih Tuhan, saudara juga harus punya pekerjaan. Amin. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya mau ingatin, cinta itu tidak cukup membayar tagihan saudara. So, nanti saudara pasti menikah, nggak cukup dengan makan cinta, harus kerja. Jadi sahabat kaum muda, makanya nih, masih muda nih, masih SMP, SMA, kuliah, atau saudara-saudara sekarang sudah kerja, ayo minta sama Tuhan yang seiman. Pasti Tuhan kasih yang seiman, yang sepadan, tapi tidak sejenis. Amin. Kemudian punya pekerjaan. Haleluya, harus punya pekerjaan. Saya berdoa studimu diberkati oleh Tuhan, karirmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak muda dimanapun berada bukan orang-orang yang malas. Amin. Orang-orang yang semangat, orang-orang yang melangkah dengan iman. Pasti maju imannya, maju pikirannya, dan tidak mau jadi beban bagi siapapun. Itu dia, tingkah laku anak-anak muda mulai sekarang saya ingatin. Yang pertama, cari pacar itu yang seiman. Yang kedua, yaitu saudara kasih Tuhan ya, saudara harus bisa punya pekerjaan. Dan yang ketiga, tidak jadi beban bagi siapapun. Kalau bisa kita harus jadi berkat, tidak jadi beban. Amin. Jadi anak-anak muda dimanapun berada, sahabat-sahabatku, dengar baik. Tingkah laku kita harus jadi teladan bagi orang percaya. Sehingga mama papa kita, tante kita, om kita, seluruh sepupu-sepupu kita akan melihat, ini orang dicontoh nih, layak dicontoh. Iya kan, jaga kata-kata, kelakuannya baik. Amin. Kalau ketemu orang disapa, nggak menyendiri main handphone, langsung menyendiri. Padahal kan kumpulnya keluarga itu kan untuk supaya kita berbincang-bincang. Begitu. Dia kan bukan dari keluarga bokap gua, dia kan bukan dari keluarga dari nyokap gua. Udahlah, jangan. Kita, siapapun yang datang ke rumah kita atau kita bertamu ke rumah siapapun, kita harus bersosialisasi, berbincang-bincang. Teladan, kelakuan kita itu mencerminkan kita anak Tuhan. Saya percaya anak-anak muda dimanapun berada, kelakuannya adalah kelakuan Kristus. Amin. Iya. Ya itu tadi ya, ingat ya. Cari yang seiman, tidak sejenis, punya pekerjaan, dan tidak jadi beban. Kelakuan kita jangan jadi beban. Ini akan jadi beban itu misalnya kehadiran kita itu membebani teman kita. Kalau kumpul misalnya itu, kita itu hanya terima beres saja. Jangan, kita harus aktif. Yang lain sumbang makanan, kita sumbang tenaga.
Yang lain sumbang uang, kita sumbang tenaga, misalnya kalau kita nggak punya uang. Jadi kita harus jangan jadi beban. Kalau bisa kita bersama-sama meringankan beban. Jadi kalau bersama-sama bekerja kan jadi bebannya terbagi-bagi. Begitu anak-anak muda. Jadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku anak-anak muda dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di gereja, harus jadi teladan. Amin. Kalau ada teman saudara yang mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, saudara tolong, ya kan, menjadi pendengar yang baik. Jangan saudara maunya didengar melulu, tapi temannya lagi susah nggak didengerin, jangan. Jadi yang kedua ini adalah teladan dalam tingkah laku. Kemudian yang ketiga, teladan dalam kasih. Sama-sama katakan teladan dalam kasih. Iya, firman Tuhan mengingatkan sahabat kaum muda, khususnya saya dan saudara, sekalipun kita masih muda, harus jadi teladan dalam kasih. Amin. Artinya, sahabat kaum muda, saya dan saudara tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengutuki, dan tidak boleh merendahkan siapapun. Amin. Saya ulangi, teladan dalam kasih artinya, sahabat kaum muda, saya dan saudara, tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengutuki, dan tidak boleh merendahkan siapapun. Amin. Karena kita boleh hidup karena belas kasih Tuhan. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi sahabat kaum muda, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sahabat kaum muda, dimanapun saudara berada, mari teladan dalam kasih. Amin. Semua orang punya kelemahan, sahabatku. Semua orang juga punya kelebihan. Sama-samalah kita belajar untuk jadi teladan dalam kasih Kristus. Ingatlah, Tuhan Yesus yang lebih dulu telah mengasihi kita, baru bagian kita mengasihi sesama kita. Amin. Memang tidak mudah kalau mengandalkan dengan kekuatan daging kita sendiri. Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Aku berdoa, Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih. Minggu lalu kita belajar teladan dalam perkataan. Nah, sahabat kaum muda, teladan dalam kasih itulah menunjukkan, mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Iya kan? Kita boleh orangnya di bawah rata-rata mungkin kemampuannya. Kemampuan intelektual kita di bawah rata-rata. Tetapi kita punya kasih Kristus. Kemanapun kita melangkah, dicari orang kawan. Kehadiran kita akan dinanti-nantikan. Dia sih orangnya nggak terlalu pintar, tetapi dia orangnya penuh kasih. Suka menolong, suka membantu. Bapak Ibu, sahabat kaum muda dimanapun berada, orang tua itu akan melihat, wah benarlah dia anak Tuhan. Iya kan? Iya kan? Jangan kita rajin pelayanan, tapi kita hidupnya nggak dalam kasih. Jangan, sahabat kaum muda. Tapi saya percaya, sahabat kaum muda adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Iya kan? Menebar kasih, bukan menebar kebencian. Amin. Bukan menebar kebencian, tapi menebar kasih. Dimanapun kita berada, ayo. Kan pepatah Tiongkok berkata, 1000 teman masih sedikit, terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak katanya. Iya kan? 1000 teman masih sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Artinya apa? Kita harus jadi teman bagi semua orang. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Karena kita hidup nggak bisa sendiri. Jadi kita harus menebar kasih, bukan menebar kebencian. Amin, sahabat kaum muda. Jadi minggu lalu teladan dalam perkataan,
Hari ini kita belajar teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku itu kelakuan. Ayo, anak-anak muda, jaga tingkah laku saudara. Amin. Apalagi saudara yang sudah pelayanan, mari jaga tingkah laku kita. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Jadi kita harus menebar kasih, menebar cinta dimanapun kita berada. Semakin banyak teman kita, kita boleh bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang penuh kasih. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Mereka selalu naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dijauhkan dari pergaulan yang salah. Kami tolak roh narkoba. Kami tolak roh free sex. Kami tolak seks bebas. Kami tolak roh-roh kasar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan indah pada waktunya. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati saudara-saudara mereka, berkatilah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, di masa-masa COVID-19 ini, aku berdoa, mereka dijauhkan dari segala virus bakteri. Mereka dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Di waktu yang singkat ini, hamba-Mu percaya, mujizat, berkat, kemenangan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa agar setiap anak-anak muda berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tangan dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah Moria Youth jam 1 siang, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.